Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami sehingga kami beroleh kesehatan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur kerana kehendak yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 5 Agustus 2021, yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat sebelumnya, ini adalah tentang seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tentang perbagian warisan. Maka Yesus mengingatkan tentang ketamakan. Pertama dikatakan waspada, berjaga-jagalah. Kata waspada dan berjaga-jaga adalah bentuk kehati-hatian, warning, peringatan. Misalnya kita diberi waspada karena ada mungkin pembangunan jalan, supaya kita tidak terjatuh, tidak mengganggu. Atau mungkin ada jurang, dikatakan waspada, supaya kita tidak masuk ke dalam jurang. Atau ada longsor. Banyak peringatan-peringatan yang diberikan. Waspada, berjaga-jagalah. Dalam firman Tuhan ini, berjaga-jaga, waspada, hati-hati, warning, peringatan kepada orang tamak. Tamak itu adalah orang yang mengambil, merampas, mendobok, mengambil melebihi dari apa yang menjadi haknya, membuat orang susah. Apalagi tentang warisan, Bapak Ibu. Banyak orang bermasalah karena warisan. Karena ada orang mungkin satu dari keluarga itu merampas warisan itu, mengambil, tidak mau berbagi, tidak ada kepedulian, tamak, mengambil dengan cara apapun. Banyak persoalan, masalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah negara tuh juga. Orang-orang menindas orang-orang miskin, mengambil tanah orang lain dengan memakai kekuasaannya sendiri. Korupsi juga termasuk ketamakan. Mengambil yang bukan haknya, yang harusnya menjadi hak masyarakat, tetapi dia mengambil dengan tamak. Padahal banyak orang-orang miskin. Tetapi firman Tuhan berkata dalam hal ini tentang warisan, dikatakan berjaga-jagalah dengan ketamakan. Tuhan juga mengingatkan kepada murid-muridnya. Kalau kita baca dalam Lukas 13 ayat 14 dikatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan gajimu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tamak itu adalah orang yang tidak berkecukupan. Dia selalu mengambil yang bukan bagiannya. Dia selalu memeras, menindas. Dan kasih itu tidak ada hidup di dalam dirinya. Maka firman Tuhan berjaga-jaga, waspada,
terhadap ketamakan. Dikatakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Walaupun berlimpah-limpah kekayaan itu, tetapi ingat, hidupnya bukan dari kekayaan. Kehidupan kita ini bukan dari kekayaan, Bapak Ibu. Apapun yang kita miliki sekarang, mungkin banyak orang-orang kaya seperti Bill Gates, banyak lagi orang-orang kaya yang kita lihat. Tetapi kekayaan itu bukan berarti bisa membeli nyawa, membeli semuanya. Hidup kita tergantung kepada Tuhan kita. Tuhanlah pemilik nyawa tersebut. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, dengan harta kita berlimpah-limpah, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Karena nyawa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah bertindak dengan tamak. Untuk apa kita mengambil semuanya itu, tetapi nyawa kita taruhannya. Marilah kita mengambil yang bagian kita. Dan apa yang kita miliki sekarang, kita mau berbagi. Kita cukupkan. Jangan mengambil yang bukan hak kita. Apalagi dalam berbagai warisan. Dalam suatu bersaudara. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Tetapi adillah dalam berbagi itu. Ambillah yang bukan bagian, ambillah yang menjadi bagianmu dan berikan menjadi bagian saudaramu. Jangan tamak, karena bukan kekayaan itu yang membawa kita ke dalam keselamatan, tetapi bahkan mungkin kekayaan yang tidak benar itu membawa kita ke dalam jurang maut. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Berjaga-jaga dan waspadalah, jangan tamak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, saling mencukupkan. Sesama saudara juga saling mencukupkan. Saudara si A mencukupkan saudara si B, saudara si B juga mencukupkan saudara si A. Ada keseimbangan, keadilan. Itu yang diminta oleh Tuhan, bukan ketamakan. Karena banyak orang yang tamak, yang mau memeras, yang mau mengambil yang bukan bagiannya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu dikatakan, jangan menjadi hamba uang. Yang menjadi hamba uang itu adalah orang-orang yang cinta uang. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, ketamakan. Cukupkanlah, karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Karena ada efek dari perbuatan, dari apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, itu mempunyai efek. Maka Bapak Ibu, mari saling mencukupkan sebagai saudara, berbagi warisan. Jangan tamak, jangan merampas, jangan mengambil yang bukan hak kita, tetapi mari berbagi. Mari kita sadari hidup kita ini, nyawa kita ini bukan milik kita. Harta itu tidak bisa membeli segalanya, karena harta itu akan lenyap, akan habis, tetapi nyawa kita adalah milik Tuhan. Tuhanlah pemilik nyawa kita. Maka harta itu tidak akan dibawa, semuanya tinggal. Hanya peti itu yang kita bawa mati. Tuhan juga akan menghukum, mengadili orang kelak di surga. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Mari kita jangan tamak. Kita ambillah yang menjadi bagian kita,
kita mau berbagi, peduli sesama, apalagi sesama saudara, sesama bangsa. Jangan memanfaatkan keadaan untuk mencari kekayaan dengan hal yang tidak baik, karena akibatnya adalah fatal. Waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami, agar kami Tuhan tidak tamak. Jangan mengambil kekayaan yang bukan milik kami, tetapi hendaklah kami mengambil yang menjadi bagian kami. Dan kami mau berbagi, mencukupkan bagian kami dan juga mencukupkan bagian kepada orang lain, saling mencukupi sehingga ada keseimbangan dalam hidup kami, dalam bangsa kami, dalam bergereja, dalam segala aspek. Biarlah Tuhan yang turut ikut campur, mengingatkan kami agar kami Tuhan tidak mau merampas, menindas, tetapi kami mau berbagi. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.